Jadi sistemnya ya kuliah, kemudian tadi magang sambil ngarep-ngarep berangkat. Nek kesuwen ora kenti yo, ya nyogok. Misalnya, menurut paman kesuwen kamu, Mas Alim Budin, salah satu pemuda desa yang mempunyai keinginan yang sangat besar untuk membangun desa. kata siapa itu? Nek, nah, untuk membangun desa itu strategi apa yang membuat Mas Alim itu mempunyai keinginan yang sangat besar? Strateginya itu gimana? Ya sebenarnya lebih ke apa ya? Ke kesadaran diri masing-masing aja. Kita hidup di desa, kita kecil dari desa, kemudian ya banyak lah yang kita peroleh seumuran kita. Misalkan 20 tahun itu apa yang telah desa berikan untuk kita. Mbo itu pendidikan itu kan juga. Masa direvisi sih nyatane kuwi kok. Iya terus ngambek. Ora mesti dong ora mood. Terus lanjut. Nyatane iki bahasa kae Bahasa lokal. desa, gitu. Ora apa kearifan Kearifan nyong dirinya. Terus Ya intinya itulah. Terus kita ketika bisa menyadari kemudian bisa apa ya melihat hal-hal apa yang mungkin kurang dari desa kita walaupun tadi bukanlah secara tanggung jawab itu bukan urusan kita secara tanggung jawab tapi secara kolektivitas kita hidup di desa kita harus resah ketika ada hal-hal yang mungkin tidak cukup baik yang ada di desa entah itu jalan entah itu fasilitas olahraga gitu. Jadi dari kita menyadari kemudian kita merasa resah, nah nanti endingnya kita harus bisa membuat perubahan entah itu kita sebagai apa loh ya, entah itu mungkin hanya anake wong desa, anake wong tani udu pamong, bapakane udu pamong, kemudian kita juga pendidikannya rendah itu nggak apa-apa. Yang penting hal kecil aja lah, dimulai hal kecil seperti itu. Insya Allah nanti ketika itu bisa menjadi suatu atau hal yang mewakili dari pribadi jenengan nanti bisa bermanfaat buat desa gitu. Tahu nggak? Jadi alasan Mas Alim ini tetap tidak meninggalkan desa itu seperti itu. Iya bisa dibilang seperti itu. Karena yang saya lihat biasanya anak-anak muda zaman sekarang itu lebih suka merantau keluar kota untuk mencari pekerjaan. Ya saya kira itu apa ya sudah menjadi apa gambaran karena seterusnya itu seperti itu. Jadi ketika kita lulus di SMK saya katakan itu misalkan itu ada satu branding di desa yang mungkin itu sudah cukup lama terjadi. Jadi pikiran kita selama SMP, SMA ambil jurusan apa itu wis ending PT seperti itu. Kerja yang mungkin bayarnya tetap. Ya monggo kalau itu rezekinya di sana. Tapi saya kira ketika kita apa melihat kok tidak ada potensi sampai ke kota itu kan sebuah persoalan sebenarnya. Suatu anak di desa itu ke kota kan meninggalkan orang tua. Mbo sing anak siji, mbo sing anak mbontot wong tuane dhewenan. Ya niate apik pingin loro rezeki seperti itu. Tapi kalau misalkan itu ada beberapa faktor yang mungkin lebih mudorot di Jakarta kan lebih baik di desa. Maka dari itu ya monggo anak-anak di desa itu bisa menciptakan peluang usaha apapun. Entah itu pribadi jenengan sendiri atau bisa bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Misalkan jenengan punya usaha karyawannya 10 lah itu anak desa semua lebih baik. Mengurangi lah kalau misalkan saya mengatakan ojo areng Jakarta tapi ora ono apa ora ono sing didepi kan sebuah persoalan juga. Jadi ojo areng Jakarta ngene bae lah tapi kerjane opo kan arek iso ngrewangi kan isin cara kasare ngomong ae riku seperti itu. Berarti jenengan yakin kalau di desa itu bisa produktif, bisa istilahnya mohon maaf ya sebelumnya apa bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari desa. Tergantung masing-masing pribadi sebenarnya karena apa mindset itu kan di desa itu kan apa ya kalau kita nggak ikut orang ketika ikut orang pun mungkin nggak UMR ya desa kan masih UMK atau apa yang mungkin secara finansial itu tidak seperti di sana beda lah beda jauh. Maka dari itu salah satu
cara kita hidup di desa ya monggo diusahakan bikin usaha sendiri seperti itu. usaha sendiri di desa. Iya, secara tadi waktu ya luang, Iya, bisa nyambi selalu bersama-sama keluarga. iya gitu. Monggo diunjukin. Oke, matur suwun. Pastinya untuk melakukan hal seperti itu kita butuh support system. Support system yang bagaimana? Ya berarti ada salah satu kader dari kita itu yang sepemikiran untuk bisa Oh, iya. menjalankan bersama demi kemajuan desa untuk bersama. Mungkin kalau kita lakukan secara sendiri mungkin tidak bisa, sulit. Nggak kuat ya. Ya lebih ke ngoyo lah. Seperti itu salah sare kita gembur-gemburkan ayo hidup di desa, ayo bertani, ayo Berarti wirausaha. harus ada pengkaderan seperti itu agar Ya pengkaderan muncul sebuah- tidak normal, non formal seperti itu. jadi secara tidak langsung. Dongengan kita ketika duduk sama teman-teman di desa yang mau lulus, yo sembari lah kita ajukan persepsi kita, gagasan kita, konsep kita agar bisa berpikir lah. Oh iya yo, umpamanya neng kota yo, mung sebentar aja, mungkin 1-2 tahun monggo lah untuk sekedar pengalaman, tapi untuk ending kita hidup yo kita balik ke desa. Jangan tinggalkan desa. Jangan tinggalkan desa. Karena desa itu membutuhkan pemuda yang pripun Mas. Soalnya yang gini, peduli terhadap desa. iya, banyak yang terjadi ketika anak muda di desa itu urbanisasi ke kota, itu tanpa kita sadari itu yo banyak hal yang kita lupakan. Soro kasari bisa dilihat lah bagaimana tanah-tanah di desa itu semakin kurang dijual, kemudian dibuat kaplingan, ada yang disewa oleh mungkin cabai itu yang bosnya dari Cina lah. Kita yang sebagai anak desa itu hanya sebagai penonton. Istilahnya pribumi. Pribumi itu sebagai penonton. Biasanya malah jadi kuli. Nah, Jadi itu kuli. Tapi lumayan ada manfaatan, jadi ada lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Itu ya menurut mungkin gimana? bisa dikatakan, tapi kalau misalkan secara elegan itu ya enggak elegan, walaupun tadi ada pemanfaat buat warga desa kan tidak elegan. Tapi kan kalau warga desanya itu kan belum bisa, istilahnya sumber daya manusianya itu belum mampu untuk seperti itu. Jadi menurut jenengan gimana, apakah ada hal positifnya dari yang seperti tadi bos Cina kemudian menyewa lahan untuk cabai atau bawang itu? Ya itu sih sebenarnya untuk sumber daya itu tergantung masing-masing. Ketika kita sekolah di SMK, ada yang kuliah jurusan apalah, saya kira harus bisa dibikin ending. Misalkan hukum itu kan nggak ada kaitan sama desa, tapi secara tadi kalau dicari kaitannya, saya jurusan hukum kemudian apa pemanfaatannya di desa, itu saya kira ada. Dan pertanian juga ada. Maka dari itu bersumber dari kesadaran dulu. Walaupun sejauh apapun S2, banyaklah di desa kita itu yang mungkin lulusan PNS, lulusan S1, S2 itu banyak. Tapi secara sosial itu enggak ada. Bukan enggak ada, mungkin kurang lah ya. Kurang di desa itu kurang karena mungkin menurut mereka di desa itu tidak ada wadah untuk mereka. Ya. Jadi sistemnya ya kuliah, kemudian tadi magang sambil ngarep-ngarep dangkat, nek kesuwen ora kenti yo ya nyogok. Lah nyogok itu kan enggak sedikit. Banyak yang mereka Nyogok itu kan buat orang yang mampu gitu. ya enggak mampu itu diono-ono. Saya ada cerita itu pingin ora kenti diangkat itu ya mergo kesuwen ngabdi, kemudian pingin PNS ben nanti tuanya dapat pensiunan itu ya nganti nyogok itu jual tanahnya. Entah itu secara pikiran itu pancen dipikir-pikir dulu apa emang wis ora kenti nih pingin jadi PNS, itu nggak tahu. Itu kan sebuah masalah buat kita. Kalau misalkan hanya sekedar jabatan PNS itu sampai menjual tanahnya, padahal tanah itu ya bernilai lah. Nilai Tanahnya dijual, dapat itu nilai dibeli. investasi yang sangat tinggi itu sebenarnya ada di tanah, bener nggak Bu? Ya bener, properti. Nah, yang jenengan itu yang anak-anak muda itu ya agar bisa lah
sedikit walaupun secara dongengan dulu bukan praktek yo ditular-tularkan sama yo aja merantau lah, yo aja egois lah. Iku ana bocah-bocah sing do ngetem nek misalnya jak ngaji priye ya iku sak isone. Jenengan orang mana? Saya Pemalang. Oh, Pemalang. Saya Wonogiri. Pemalang itu ya ngoten ya. Kebetulan latar belakang di desa saya itu mayoritas penduduknya itu petani. Petani. Berapa tebasan sana? Kemarin panenan ini 4,2 4,3. Itu yang seprapat. Iya. Seprapat. Menurut jenengan itu layak nggak? Ya sebenarnya ya kalau ini lumayan. Ya semenjak Covid itu ada penurunan yang sangat drastis. Kalau misalnya dikalkulasi sejak hitung garap, lektor, kemudian perawatan, bayar bayar apa? Yang nanem, kemudian pupuk itu resik itu berapa? Selama padi kan 3 bulan ya 3 kan ya? bulan. 4 juta itu dikurangi kotornya itu berapa? Modalnya itu berapa? Sekitar berapa? Sekitar berapa ya? Sebenarnya ya tidak terlalu banyak batinya, ibaratnya itu masyarakat tani itu ya apa lebih kayak nyelengi Titip duit lah. iya. Masih ketergantungan sama tengkulak. Jadi belum bisa memasarkan sendiri, kemudian jadi harga itu ditentukan oleh tengkulak. Gitu ya. Iya, tidak bisa menentukan harga padi itu sendiri. Padahal kita ketahui bahwa di Indonesia mayoritas penduduknya itu makan menggunakan nasi. Namun di lapangan demikian. Harga Itu butuh apa ya? Sentuhan-sentuhan apa ya? Pemikiran-pemikiran muda saya kira gitu. Karena petani itu ya padi ini panen dengan hasil bagus entah itu coro dipikir pati resiki piro ku yo ndak tahu mikir, yang penting dia bisa apa ya? Bisa Menyambung hidup seperti itu. Coro kasare awake dhewe iki yo dibesarkan oleh tangan-tangan petani lah. Padahal kan anaknya ada yang 3, ada yang 4 toh bisa sukses, bahasanya sukses sampai gede lah secara memberi makan, kemudian memberi fasilitas pendidikan itu kan bisa cukup seperti itu, terpenuhi. Maka dari itu ya ketika itu menjadi persoalan tani nggak bisa nentuin harga sendiri ya monggo yang muda yang punya relasi bisa ditawarkan, mungkin dijual tidak lewat tengkulak tapi diproses dengan apa seperti beras itu rojo lele itu kan di per 10 kilo ada yang 5 kilo dijual sudah beras yang mungkin di situ punya apa ya kualitas yang baik. Saya kira lebih bisa menguntungkan lah daripada masih di apa di sawah itu dinyang iki seprapat sawe sampean koyone yo sing gebuk piro nek ditepas aku tak dinyang semene kan tas isi mang tapi nek miki dipet sendiri diolah sendiri kemudian dijual dengan apa dijual sudah kemasan itu ya bisa nentuin harga seperti itu. mungkin itu butuh wadah pergerakan. Untuk kalau petani sendiri, kalau otodidak per petani bisa menjual sendiri itu mungkin sulit karena fokus pada petani itu yang penting bisa merawat tanaman dari bibit itu sampai besar sampai siap panen. Iya. Jadi kan ada produsen kemudian distributor konsumen. Nah, kalau petani itu kan produsennya. Mungkin kita itu butuh distributor, penyalur yang sama-sama istilahnya simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan. Iya. Sebenarnya ya terbantu kalau ada jeragan-jeragan itu ya terbantu, namun kan harganya yang kurang sesuai. Dilihat apa? Pupuk pun sekarang kan sulit.